Dia minta nasihat ke saya, kalau nasihat lu gimana? Ya tak take down kalau saya. Toh apa? Saya kalau guyon saya. Mas Dedi Gus. Ya ini habis ini saya mau ke sana. Sekalian. Viral Gus. LGBT. Soal LGBT. Mengundang Di di podcast pertama itu, Gus. Saya kemarin sempat telepon. Jadi hari ini agenda saya selain saya ke Kedutaan Besar Arab Saudi untuk Indonesia, memang saya mau ketemu beliau. Rencana nanti malam saya akan podcast jam 8, yang mungkin besok langsung tayang. Jadi saya tanya kan, sebenarnya apa pesan yang kamu pengen sampaikan ke masyarakat dengan mengundang si siapa itu, Ragil apa Bungsu apa Sulung itu kan? Ragil apa Sulung gitu. Ya karena Bapak Pak Makan saya juga nggak tahu. Makanya Ragil apa Sulung saya juga nggak tahu. Nah itu saya bilang begitu ke dia. Dia bilang, saya sama sekali nggak mengkampanyekan LGBT. Saya tidak mengkampanyekan dan saya tidak mengatakan itu baik atau saya setuju dengan perilakunya si Ragil, dia bilang. Tetapi saya hanya pengen menyampaikan ke masyarakat bahwa fakta ini ada, bahwa fakta seperti ini ada. Dan kemudian saya juga pengen tahu kenapa kemudian dia pindah ke Jerman. Oh ternyata alasannya karena di Jerman begini. Tidak lebih dari itu. Saya bilang sama dia, persoalan LGBT itu dari zaman Nabi Lot sampai sekarang itu sensitif. Kesalahan kamu satu saya bilang, apa? Kenapa kamu nggak ngomong sama saya? Karena faktanya adalah di medsos saya selalu di-tag, tuh nasihati muridmu. Wah itu udah DM saya berapa banyak. Coba sampai di beberapa media online mengatakan apa? Deddy Corbuzier ngundang orang LGBT karena salah milih guru. Saya ada linknya, saya kirim seperti itu. Maka saya bilang, kesan kamu satu gitu. Nah, saya nanti malam akan membahas satu persoalan Sodom, persoalan umat Nabi Lot yang kemudian Rasulullah sampai melaknatnya dalam satu hadis sampai diulangi 3 kali. Laknat Allah kepada orang yang berperilaku seperti umatnya Nabi Lot. Itu diulangi oleh Rasulullah sampai salasan 3 kali. Nah, akan saya sampaikan itu. Mungkin dia juga nggak tahu gitu. Yang jadi saya meyakini ayat tentang kaum Sodom, jadi pasti tidak tahu. Atau minimal belum tahu. Gitu. Literasinya mungkin kurang. Maka ini akan saya sampaikan. Lah, kalau dia minta nasihat akan saya nasihati. Kalau nasihat dari saya jelas. Kalau saya pribadi, saya nggak tahu dia sepandar atau tidak. Saya minta untuk di-take down. Berarti mau di-take down itu? Permintaan saya. Tapi saya belum ngomong sama dia ya. Ini baru saya ngomong sama media. Nanti akan salah satu nasihat saya minta untuk di-take down. Karena apapun itu sensitif. Walaupun Dedi juga tidak setuju dengan perilaku Sodom itu. Tapi apapun itu dia ngundang. Maka nanti akan kita sampaikan itu. Saya tidak bisa memvonis Mas Dedi salah ya. Mas Dedi salah. Karena mungkin niat dia adalah ini discuss persoalan ini, bahwa persoalan ini nyata ada di lapangan. Yang mungkin sebenarnya sebelum dibahas di podcastnya Dedi pun itu begitu banyak fenomena itu ada di masyarakat. Lah justru kalau saya hari ini adalah semangat untuk mengedukasi masyarakat gara-gara kasus ini untuk tidak terjerumus ke wilayah itu. Saya bilang sama Dedi, saya bisa memahami perbedaan, saya bisa menerima perbedaan, tapi saya tidak bisa menerima penyimpangan. Itu saya pribadi ya. Saya bilang sama dia, kalau saya bisa menerima perbedaan, kan kawan-kawan tahu saya orang yang toleran. Dengan agama lain pun saya toleran. Tetapi kalau persoalan penyimpangan saya tidak bisa menerima. Makanya dulu seorang narapidana yang keluar dari LP kan sempat ramai. Dan saya sama Dedi waktu sama-sama mengecam. Kenapa kemudian keluarnya diglorifikasi seperti itu? Artinya Dedi pun mempunyai pemahaman yang sama, tidak setuju dengan perilaku itu. Lah mungkin hari ini dia dengan mengundang itu alasannya saya nggak tahu, yang itu nanti malam mau saya klarifikasi ke beliau. Gus, di luar informasi, mungkin Mas Dedi hanya memberikan informasi, fakta bahwa benar di luar sana ada fenomena seperti ini. Akhirnya banyak juga netizen yang mengaitkan dengan Gus sendiri. Gus merasa dirugikan? Kalau rugi nggak rugi itu ya gimana ya? Karena sekarang begini, mungkin Dedi itu saya pikir gurunya banyak. Saya yakin kan banyak kan yang udah podcast selain saya. Gitu. Iya. Ada ini. Tapi tetap saja orang mengidentikan dengan saya. Gitu. Iya. Apapun yang dia lakukan pasti larinya ke saya. Hari ini saya baca begitu banyak, terutama di media online, di Instagram, di TikTok macam-macam.
Tuh salahnya milih guru kayak Miftah. Waduh. Ke bawah Gus. Kena lagi, Gus. Gitu loh. Kena. Kita nggak makan nangkanya, kena mulutnya kan. Makanya karena persoalan seperti itu, saya bela-belain nanti malam saya harus datang ke dia. Kalau dia minta nasihat ke saya, mamanya. Kalau nasihat lu gimana? Ya tak take down kalau saya. Toh apa? Saya kalau guyon saya emang duit kamu kurang kalau katakanlah AdSense. Dan saya yakin enggak kalau Dedi enggak urusan dengan AdSense ya. Karena mungkin karena terlalu terbukanya, terlalu demokratisnya seorang Dedi yang kemudian pengen menyampaikan pesan bahwa ini LGBT itu ada dan masih nyata itu. Sampai kemudian orang-orang cari celah hukum karena di Indonesia nggak bisa, kemudian dia lari ke Jerman kan, mencari celah hukum yang ada di sana. Bahkan ada satu negara yang rela untuk tidak menjadi penyelenggara Piala Dunia kalau sampai ada kampanye LGBT. Berarti Mas Dedi ada literasi dengan fenomena itu dong, Mas? Apanya? Untuk dalam podcast itu dengan Mas Dedi berani membuka itu gitu ya. Mungkin dia tidak sadar bahwa efek atau dampak dari podcast itu begitu besar seperti hari ini. Kan selama ini saya melihat yang diundang sama Dedi itu kan bukan berarti Dedi sepaham, bukan berarti Dedi mendukung, tapi ruang publik yang dijadikan ruang untuk discuss, itulah discuss. Yang kemudian dia mengatakan ini bagian dari diskusi orang yang smart. Lah, mungkin karena LGBT ini terlalu sensitif, lah dia tidak memahami itu. Artinya kalau kemudian saya dianggap sebagai guru, boleh dong saya menegur dia gitu. Ya. Kalau kemudian ini dianggap salah. Sampai hari ini saya belum mengatakan salah atau benar, tapi bahwa ini mengganggu ruang publik, iya. Menjadi bising gara-gara ini, iya. Makanya kalau kemudian dia katakanlah, nasihat lu sama gua apa? Ya take down. Kalau dia minta nasihat seperti itu. Iya. Kalau tidak di take down, Ya, kan saya tidak bisa memaksa dia. nggak merusak hubungan secara pribadi. Oh enggak. Kita kan berbeda pendapat biasa. Dan kita tuh biasa berbeda pendapat, Mas. Dan saya biasa berantem dengan Dedi soal berbeda pendapat sampai berdarah-darah itu biasa. Tapi karena kita sama-sama dewasa ya asik-asik aja itu. Jadi jangan anggap kemudian hubungan saya dengan Dedi itu pasti seia sekata, enggak. Banyak yang kita tidak sepakat. Bahwa dia punya pendapat A, saya punya pendapat Z, tidak hanya A dan B itu. Tapi ya karena kita saling memahami bahwa semua orang punya pendapat, ya kita fan-fan saja. Lah justru kemudian saya pengen ketika orang berbeda pendapat itu seperti itu gitu. Jangan kemudian malah bermusuhan. Termasuk persoalan ini. Karena persoalan ini jelas saya tidak sepakat kalau kemudian karena begitu kerasnya Rasulullah Muhammad SAW kepada perilaku ini. Bahkan kalau kemudian kita lihat istrinya Nabi Lut itu kan bukan pelaku LGBT, tetapi ikut dilaknat itu. Karena dia mendukung. Walaupun dia tidak mendukung, saya tanya. Oh, saya tidak mendukung, saya tidak mempromosikan. Saya hanya segera menyampaikan kepada publik bahwa LGBT itu masih ada. Secara sembunyi-sembunyi pun di Indonesia masih banyak. Nah, tapi kalau nggak di take down berarti Mas Dedi tidak mendukung Gus untuk menentang tadi penyimpangan itu, Gus. Loh kan kita juga belum tahu nanti ditunda apa enggak, kan baru mau kita bahas gitu. Gus sendiri diundang atau Gus sendiri yang inisiatif? Kebetulan saya ada beberapa hal yang pengen saya diskusikan ke Dedi sejak sebelum Ramadan. Ramadan pun saya nggak bisa ketemu karena jadwal kita sama-sama padat. Nah, kemarin saya pas pulang umroh itu mau datang ke sana, tapi kebetulan di rumah sudah begitu banyak tamu, akhirnya saya cancel dan baru bisa hari ini. Jadi sebenarnya saya datang tadinya tidak hanya untuk persoalan ini. Kebetulan nambah persoalan baru seperti ini yang saya juga diajar ikut-ikutan gitu. Gus, alasan sebelumnya Mas Dedi apa sih kok nggak bilang dulu nih sama Gus Miftah gitu mengenai. Jadi begini ya, saya itu tidak pernah sensitif. intervensi terhadap kontennya Dedi. Bahwa dulu saya ikut membidani lahirnya podcast, iya. Karena kan dulu pas deket sama saya kan awalnya masih YouTube, belum podcast gitu. Terus kemudian kita banyak hal yang kita lakukan dan lain sebagainya. Tapi kalau beberapa kali ngundang pejabat umpamanya, bro ini bagus nggak? Oh bagus gitu. Termasuk dulu ketika beliau ngundang Ustadz Khalid Basalamah, itu sama saya, bro boleh nggak kita podcast sama Ustadz Khalid Basalamah? Loh nggak masalah dong, silahkan dong. Saya punya hak apa untuk melarang Ustadz Khalid datang ke podcast? Boleh, berarti oh boleh, nggak ada masalah. Walaupun kemudian saya dicaci dari salah satu pihak. Gimana sih kamu mengizinkan Ustadz Khalid Basalamah untuk datang podcast? Dia kan begini loh. Kita harus dewasa dong gitu.
Saya banyak berbeda pendapat dengan Ustadz Khalid Basalamah, tapi bukan berarti saya tidak menghormati Ustadz Khalid Basalamah. Itu yang selama ini saya praktekkan. Saya boleh berbeda, tapi bukan berarti saya bermusuhan. Kan harusnya begitu. Beragama yang moderat gitu. Lah termasuk yang lain. Tapi memang kadang-kadang beliau kadang-kadang WA saya, chat, bro, bagus gak nih? Bagus. Ada isu apa nih? Bagus. Kayak dulu saya Ali Jabir, almarhum. Bisa nggak gua diundangin? Oke. Beberapa kali dulu Kak Kiai Ma'ruf Amin, bro, bagus nggak kalau gua diundangin Kiai Ma'ruf datang? Kebetulan saya ketemu sama beliau di Lampung, saya sampaikan akhirnya beliau datang. Tapi kalau persoalan Ragil ini betul-betul nggak, saya nggak tahu. Gitu. Saya pun tahunya ketika itu sudah naik gitu. Berarti kecolongan ya, Bes? Ya, dibilang kecolongan bukan rumah saya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.